Hi good people, welcome back to the Moran Experience YouTube channel with me Tisa Masih. Apa kabar semua kalian? Pasti sudah tidak sabar ya mau dengar bincang-bincang seru, yang fun, yang inspiratif buat kalian semua. Dan seperti requestan kalian ya, sudah hadir bintang tamu yang spesial hari ini dengan saya. Langsung saja kita sambut. Siapakah dia? Ada Kak Adi Tangkilisan. Yeah. Wow, thank you so much Kak Adi sudah datang nih di studio kita ya. Waduh, ini jarang-jarang nih bisa langsung. Biasanya kan selama ini kita lihat penampilannya, performance-nya ya. Sekarang kita mau lihat sisi lainnya Kak Adi nih. Kak Adi harus ceritakan nih khusus untuk subscribersnya The Moran Experience ini, apa saja yang belum diketahui bisa kita kulik-kulik nih di sini ya Kak Adi. Tapi sebelumnya Kak, kita mau toast dulu nih Kak. Minumnya air putih tapi ada toast cheers-nya di sini Kak. Enak nih. Cheers. Cheers, selamat minum. Sedap. Beda kan Kak air di sini Kak? Iya. Memang kalau di The Moran Experience ini semua terasa spesial begitu Kak. Sedap. Oke deh Kak, ini kan Kakak sudah banyak yang tahu lah, banyak berkecimpung di dunia seni khususnya musik ya Kak ya. Kan sekarang itu banyak sekali nih genre-genre baru, banyak juga anak-anak muda Gen Z musisi baru ya Kak. Nah kalau dari Kak Adi sendiri, apa yang Kak Adi lihat dari anak-anak muda yang punya genre-genre baru nih sekarang Kak? Menurut Kak Adi gimana? Palu Sultan. Saya tuh cerita dulu. Saya main musik itu cerita dulu lah, Kak. SMA ya, 90. Ngeband pertama kan 91 kalau tidak salah. 91 men. Ya pasti sangat beda ya. Kalau dulu kan referensi kita TV atau majalah atau radio. Radio. Jadi genre itu masih terdeteksi. Oh ini hits hari ini. Kalau sekarang wow. Banyak kita sampai ya? Begitu banyaknya menu musik, genre dan artis-artis teknologi juga, jadi sangat mempengaruhi genre, gaya musik, fashion. Akhirnya musik hari ini perkembangannya itu hampir melebihi kemampuan kita melahap. Saking banyaknya. Bahasanya orang seni begitu itu. Saking banyaknya. Lebih kemampuan kita melahap ya. Saking banyaknya dan bervarian sekali ya Kak. Kalau di tahun saya ikut kan lumayan, saya lebih suka bilang aktivis musik. Jadi kalau ada aktivis lingkungan, ada aktivis saya ajak teman-teman sebagai aktivis musik yang model kerjanya itu mengamati, menikmati, menonton, nongkrong, membahas gitu. Kalau sekarang saya malah merasa tidak semua saya bisa jangkau. Apalagi kita biasanya dengarnya itu di event. Kalau di beberapa tahun lampau kan malam minggu ya orang semua nongkrong. Sekarang bukan di malam minggu, event biasanya tabrakan 3-4 event. Jadi tidak semua bisa kita cover ya. Betul. Banyak genre, nama grup, komunitas semakin banyak. Oke, berarti awal bermusik itu 91 ya Kak ya? Iya, kayaknya SMA ya. Sekitar itu ya, SMA 91. Waktu awal-awal bermusik itu Kak, Kak Adi sempat belajar secara formal atau otodidak Kak? Ya, umumnya orang Palu dia lebih banyak otodidak, dari deker ke deker, teras ke teras, nongkrongan. Walaupun akhirnya di tahun 2000 badeker. Orang PISA dulu Bapak tahu curi ilmunya orang. Walaupun di 2002 saya sempat ambil tapi diploma, tidak selesai juga. Apa itu Kak? Musikologi. Gimana itu Kak? Oh, dulu Kakak ambil psikologi. Musikologi, tapi dia lebih ke musik barat. Oh begitu. 2002, tapi cuma 1 tahun formalnya. Mau lanjut sudah tidak mampu. Terlalu pengen bebas kan ternyata. Ini jiwa seninya, eksplornya tinggi ya. Disiplin akademinya tidak ada. Gitu. Jadi ada untungnya belajar otodidak itu kan intuisi lebih jalan. Iya.
Yang orang bilang pantau itu sebenarnya bagus. Kita lebih suka ngulik, menebak, mengira-ngira. Akhirnya pas ketemu ilmu formal, beberapa hal kan kita sudah lewati. Ya kadang-kadang cepat jenuh. Iya. Tapi bagi yang cocok pasti dia rasa itu bagus. Iya. Gitu. Kalau ada yang bilang kalau kursus formal itu biasanya untungnya ya salah satunya ya bisa baca not. Kalau ini kan kalau otodidak biasanya ada yang bisa, ada yang tidak, begitu. Betul nggak sih itu, Kak? Ada betulnya, ada juga tidak. Karena saya lihat teman-teman yang sarjana musik juga, mereka banyak kelebihan lain. Mentalnya, disiplinnya bagus, terus melihat peristiwa musik itu tidak hanya sekedar yang muncul, tapi dia bisa mengamati proses di baliknya, menganalisa teorinya, menganalisa teknis. Lebih dalam, mereka dari sebenarnya berbagai lebih sisi. Beberapa begitu. Ada juga memang yang kadang-kadang baku gara, mana ini sekolah bikin jauh-jauh, lebih ngana cuma kursus jauh 2-3 bulan kalau cuma begini, tapi baku sedunya dan iya baku sedunya dan. Karena ada juga teman-teman lain yang bahkan tidak pernah belajar formal apapun, ternyata kemampuan tekniknya seperti orang sekolah. Nah itu dia yang otodidak. Dan ada juga yang biasa dia otodidak, pas dia kursus dibilang, aduh saya berhenti saja, kenapa? Kayaknya lebih yang ngajar dia lebih jago dari yang diajar, dari yang belajar. Biasanya ada kejadian begitu. Ya biasa ada yang begitu dengar seperti itu ya. Karena ya pasti beda, di sekolah kan mereka belajar sejarah, belajar genre, belajar kode-kode etik tertentu dalam genre tertentu. Kalau kita kan main bebas, tiba-tiba pakem musik A, tak pakai di musik B, agak liar kalau orang otodidak, tidak terikat. Wah, keren nih, kita ulik nih. Boleh minum lagi nih? Boleh Kak, silakan. Oke. Ya apa lagi? Waktu Kak Adi menjalani sebagai musisi, memilih untuk ini kayaknya jalan saya ini. Awalnya itu bagaimana Kak? Coba cerita sedikit dulu. Apakah iseng-iseng atau memang sudah tahu ini memang passionku? Awalnya ikut-ikut kan, lihat kakak-kakak, wah sih juga nongkrong main gitar, banyak teman, eksis lah dalam pergaulan. Tapi tidak terpikir, cuman mungkin terpikir tapi hanya sebatas hayalan kan. Sejak industri Indonesia muncul istilah indie musik ya, terus teknologi makin murah, terus akses ke industri makin terbuka, sadar tidak sadar kita akhirnya masuk lebih dalam. Sebenarnya saya belum lama baru pede mengaku musisi, kemarin tidak pede, belum, baru 2-3 tahun kali. Masa ya kan setelanjur kan? Kak Adi kan sudah, maksudnya orang-orang tahunya memang seniman, musisi, aktivis musik. Masa baru 2-3 tahun terakhir itu ini, jadi Kak? beban juga kan. Kayak saya biasanya baku gara tidak, ini karena cuma duluan lahir saja. Maksudnya musisi itu kan saya nonton banyak beberapa orang. Speknya musisi, saya tidak sampai di situ speknya, jadi agak sungkan. Cuma lama-lama sudahlah, daripada defense terus aku hijau. Begitu kalau padi semakin berisi, tidak, semakin malu karena biasanya awam itu ekspektasinya kan kadang-kadang saya cuma takut kecewa. Biasanya di acara keluarga misalnya disuruh begini, disuruh begini, suruh nyanyi, suruh main gitar, suruh main keyboard. Pikir kan musisi ini berarti bisa mengiring gitu. Karena saya juga kadang tidak siap dengan itu. Makanya biasanya defense, saya bukan musisi, saya cari aman gitu. Oh, cari aman sebenarnya itu. Itu bahasa cari aman ya guys. Kak, ini kan Kak Adi ini kalau saya kulik-kulik nih, beberapa orang pasti bilang harus wawancara nih Kak Adi, karena Kak Adi Tangkilisan itu dia sosok musisi, pegiat musik yang idealis katanya. Dibilang seperti itu nih Kak, menurut masyarakat ya Kak, idealis ini karena tetap dengan jiwa seninya, musiknya ini yang jadi passionnya seperti itu Kak. Nah kalau Kak Adi sendiri melihat musik itu, wah berat ya Kak, jadi tidak ini seru ya, tapi tidak apa-apa lah Kak. Kita mau tahu Kak Adi melihat musik itu sebenarnya seperti apa Kak, untuk Kak Adi sendiri? Musik ini ya dia
hiburan sudah pasti. Mm-mm. Tapi musik itu kan sebenarnya peristiwa yang bisa membangun banyak hal, jembatan. Dia bisa jadi alat untuk mengetahui dunia yang lebih jauh, bisa jadi Betul. alat mengintip sejarah, bisa jadi alat untuk apa ya, bersosial, bisa apa ya, kita kenal orang bisa lihat musik. Iya, betul. Jadi sebenarnya sudah pasti hiburan. Nah, cuman memang ada masa-masa kita cari jati diri itu menolak dibilang sebagai penghibur. Saya bukan laki penghibur. Kalau mau dihibur suruh dia, saya tidak bisa menghibur. Tapi sampai di masa tertentu tidak bisa. Memang kesenian yang dibilang musik ini salah satu, dia bisa merasuk lewat bebunyian kan, yang tanpa teks pun dia bisa membuat kita hanyut atau larut. Terhanyut. Akhirnya dulu pernah baca ikut-ikut kan, musik ini apa? Kekasihku, musik ini agamaku, macam-macam. Iya. Setiap musisi itu punya apa kebijakan sendiri untuk mendefinisikan Cara musiknya. pandangnya sendiri ya Kak. Kita kan pernah melewati itu, nyontek-nyontek orang, musik begini musik. Sampai akhirnya ada fase kita merangkum. Ya musik itu betul dia teman, dia media ekspresi, dia juga media, kalau dia berkarya dia adalah diari untuk menyampaikan pikiran, pendapat, propaganda, hasutan, godaan, apa STST ada semua situ. Sekarang mau dipakai buat apa? Dia sebenarnya alat komunikasi. Keren. Jadi menurut Kak Adi sendiri musik itu alat komunikasi ya? Media ya, medium komunikasi. Jadi jadi teman juga tadi saya dengar bilangnya. Bisa. Wah, keren sekali cari ya. Pasangan, kalau dulu zaman muda kan cari muka dan lawan jenis, bisa pakai itu. Iya. Tapi ini Kak, kalau yang di belakang ini Kak, dia kalau dengar musik dia untuk galau-galau Kak. Bagaimana bisa, itu, Kak? bisa. Nah, bisa. Kemarin kita sempat ngobrolkan itu. Musik ini bagaimana, musik yang baik itu bagaimana? Ya, tidak ada pakem, tapi kan semua orang punya pilihan. Kalau saya lebih memilih musik yang menggerakkan. Bukan musik yang menghanyutkan. Kan tipikal orang romantis itu dia suka yang membuat dia hanyut. Kayak orang dulu masih zaman belajar kan. Kalau maaf ya, misalnya ada masa memang orang itu cari jati diri nakal kan. Misalnya minum. Ini lagunya lagu-lagu yang hanyut. Misalnya habis ditolak nembak cewek, itu jadi bahan obrolan. Nyanyi lagu-lagu yang galau. Cara mengekspresikan perasaannya Kak ya. Kita lebih suka yang galau karena dia langsung kena di emosi kan. Nah, sementara saya lihat kebutuhan hari ini, menu galau itu terlalu banyak. Ngapain lagi kita masuk mengisi ruang itu? Mending kita sortir ide-ide, memainkan musik yang menggerakkan. Misalnya menggerakkan orang untuk tidak gampang marah pada sesuatu hal kecil. Menggerakkan orang untuk percaya dengan apa yang dia punya. Bukan musik yang meratap, walaupun kadang-kadang saya menikmati itu. Wih, bahaya lagunya ini, mau rubuh kita, mau rubuh. Memabukkan kan, karena kita hanyut. Saya soal idealis, saya juga tidak tahu idealis ini bagaimana. Hanya berdasarkan ide kita mau yang sesuai apa yang kita pikir, apa yang kita mau. Sebenarnya itu. Kadang-kadang jadi tameng juga, bawaan padahal melankolis, karena tidak mau dibilang cengeng, menolak itu ya Kak. Tidak mau dibilang suka genre tertentu, padahal kaki goyang-goyang. Kadang-kadang itu bagian dari tricky, pencitraan. Kadang-kadang pencitraan. Ini ya kalau seniman, musisi yang sudah wise gitu ya. Kalau ada yang masih ini tuh nggak ngaku. Saya juga lama baru ngaku. Oh gitu kan? Masa-masa pencitraan ada. Lama-lama bisa kita bawa bohongin. Kita suka ini barang. Iya. Suka lagunya, misalnya lagu orang tua kita dulu ada artis yang digenrekan cengeng misalnya. Iya. Memang kadang-kadang sebagai penikmat kita ikut hanyut. Ikut menyanyikan. Nah, yang sekarang tugasnya pengkarya, misalnya kayak saya harus membentengi itu. Ada musik yang saya nikmati sebagai hiburanku, ada musik yang saya nikmati untuk memberi gizi di kepalaku. Gitu. Harus bisa ditakar. Kalau tidak nanti kita bisa dikendalikan sama karyanya orang. Sebagai konsumen aman, tapi sebagai kreator kita harus punya saringan itu.
Oke, keren. Jadi ada saringan sebagai kreator ya, sebagai penikmat saja it's okay. Tapi sebagai pencipta, nah biasanya memang harus ada saringan ya seperti yang Kak Adi bilang gitu. Kak, gimana kalau gini nih? Kalau buat saya sendiri ya Kak, saya kan bukan musisi, cuma penikmat saya Kak ya. Kalau saya lihat kayaknya menurut saya ya, kan orang-orang punya penilaian beda-beda nih, makanya tanya nih Kak Adi. Dulu tuh musik-musik dulu misalnya zaman 90-an, 80-an itu kayaknya kalau dia romance, dia romantis ya, dia galau, kayaknya deep tapi dia tidak cengeng gitu Kak kalau menurutku. Dia romantisnya itu contohnya. Ya, contoh misalnya ya. Waduh. Iya. Saya kalau dia ya misalnya nih zamannya Dewa waktu Ari Lasso kan ada lagu-lagunya tuh yang syarat makna syair-syairnya tapi dia menggambarkan perasaannya yang galau, yang putus cinta misalnya separuh nafas atau apa gitu kan, pupus lah. Tapi kalau sekarang itu lebih easy listening musiknya, galaunya tapi kayak terlalu lebay begitu Kak. Menurutku ya Kak, tapi nggak tahu apakah dari sudut pandangnya Kak Adi seperti itu sama kayak saya atau memang perkembangan musiknya mengarah ke situ sih Kak? Itulah kalau dia industri, jadi kita bisa bedakan musik industri yang diproduksi memang untuk melayani masuk ke pendengar terbanyak, jualan. Setuju. Ada musik yang dibuat untuk melayani ego kita, sekaligus mencoba menawarkan. Itu musik-musik yang membahas tema galau itu memang paling cocok dengan pasar. Mau industri ini, mereka kan ada investasi. Iya. Dia pasti akan mengarahkan ke situ. Iya. Apalagi kalau kita baku garen teman, kita ini orang Melayu, jangan bawa paksa-paksa blues, jangan bawa paksa-paksa cowboy, jangan paksa-paksa metal, kita Melayu. Artinya begini, habit kita di bawah kesadaran itu memang kita orangnya mudah hanyut, mudah terenyuh, reaksional, emosional. Dia cepat bereaksi. Misalnya dia diarahkan untuk cepat dia suka. Nah, musik-musik tema cinta dan kata-kata yang strike itu memang paling ya sebagai alat komunikasi tentunya bagaimana secepat mungkin bisa diterima. Ada gitu kan orang sambil ngobrol saya tetap dengar lagu. Hafal aja tanpa disadar. Nah, industri seperti ada lagu yang kita tidak bisa ngobrol, harus ada dengar baik-baik dulu. Iya. Direnungi baru masuk. Iya, ini maknanya apa? Ini maksudnya tersirat apa ya kayak? Kalau sekarang susah mengelompokkan karena genre itu datang bersamaan. Dulu kan ada musim pop semua, musim rock, betul. Rock yang akhirnya ada grunge, ada high rock itu zamannya beda. Hari ini datang bersamaan karena dulu dominasi media-media yang mendistribusikan itu hanya dipegang oleh beberapa. Kalau sekarang kan kayak hari ini, bisa produksi sendiri. Ya hari ini kita bisa menentukan tema tanpa harus ikut pakem. Betul pakem yang sudah ada ya. Bahwa fenomena itu ada, tapi dia sudah bergerombol, sudah jadi kerumunan yang mendeteksinya hanya orang-orang yang punya minat juga yang akan tertuju ke sana. Kayak saya tidak punya, ada tapi tidak saya arahkan. Jadi kadang-kadang saya tahu lagu itu ada. Kecuali nanti dia seliweran di kafe atau muncul di TikTok, ada lagu ini, lagu siapa? Nah, uniknya tawaran itu, makanya saya bilang tadi di awal, begitu banyak hidangan hari ini dikasih kita. Nanti kan kita sortir, saya maunya yang melo-melo, saya bayangkan yang putis-putis yang perlu tafsir, saya ambil yang mudah. Kadang-kadang juga, kayak orang bilang playlist soundtrack hidup, kita masukin itu kan, ini lagu untuk bangun pagi, untuk begadang, ini untuk melo-melo, ini untuk mengenang. Jadi manusia itu susah jadi dibelah. Kita nggak bisa split. Kita ini kan utuh. Kita pemarah sekaligus penyayang. Kita jorok sekaligus kadang risih dengan gitu. Kita pelawak sekaligus orang yang membosankan misalnya. Kadang-kadang emosi itu musik masuk mengamini apa yang sedang kita ingin pertegas. Pas lagi marah-marah, putar lagu yang kencang-kencang saya supaya gitu. Mengekspresikan emosi, perasaan itu kayak. Iya. Kembali seperti yang tadi,
bahwa betul enggak musik hari ini segitu liriknya tidak seperti yang lama. Betul, tapi tidak melulu itu sekarang. Yang tadi kan, bahwa sekarang semua datang bersamaan. I see. I see. Jadi, Minum lagi kita. Tos lagi, Kak. Wah, asik nih, seru. Nah, tadi ngomong-ngomong soal genre ya. Genre. Kan yang seperti awal kita bahas nih, genrenya semakin banyak dan berdatangan secara bersamaan. Kak Adi bilang bahkan lebih dari suapan kita ya. Kak Adi sendiri tuh sebenarnya lebih prefer genre apa, Kak? Kalau Kak Adi sendiri ya, soulnya Kak Adi. Kayaknya saya tidak bisa mengkotak-kotakan genre, tapi gimana ya? Kalau karena ada misi untuk mengungkapkan identitas, mau tidak mau, genre ini kan sudah bertebaran nih menu-menu. Dari zaman musik Renaissance, klasik apa sampai pop. Kita hadir semuanya sudah ada. Kadang-kadang saya dan teman-teman punya obsesi, ambisi untuk menambah genre baru di antara itu. Tapi kan itu butuh riset yang panjang. Makanya di tahun-tahun 90-an pertengahan, waktu tren musik kontemporer, orang mencari jati diri Indonesia muncul, saya lagi ada di situ, saya ikut. Masuk ke Pipi Koro, ke Sindue, ke Poso, hanya untuk mendapatkan bentuk-bentuk baru. Walaupun akhirnya sebenarnya tidak ada yang baru, kita hanya menambah varian-varian kursi ya udah dulu begini. Cuma kan sebagai pembuat saya ingin kursi yang agak beda. Nah itu yang tantangan hari ini sampai akhirnya kita mengalah karena kita habis waktu, kita tidak punya uang untuk menghidupi karya. Sudah. Sekarang yang bisa kita lakukan mengcombine semangatnya misalnya blues. Blues itu kan dia lebih ekspresif. Bahkan lebih cengeng sebenarnya blues itu. Gitu. Karena dia meratap. Oh, sayangku, jangan aku dikasih. Dia lebih meratap. Cuma karena disajikan dengan musik yang bahasa yang tidak langsung kita cerna, butuh terjemahan. Tambah ekspresinya memang para musisi kulit hitam dan bule ini kan gagah. Jadi kadang-kadang tersamarkan kecengengannya. Nah, misalnya blues tadi kan, terus ada jazz. Jazz ini kan perpaduan musik barat dengan Latin dan Afrika. Nah, kita juga bisa, kalau dia adalah etnik, bisa kita padu lewat musik gamelan atau musik kecapi atau unsur-unsur Nusantara. Terus ada musik-musik disco yang dekat dengan teknologi. Terus ada musik yang hari ini komputer sudah digital. Jadi digital musik, betul. Bagi saya hari ini saya lagi punya proyek musik yang kita tidak membatasi genre, tapi lebih ke mencari isu yang dekat dengan kita, dekat dengan kebutuhan teman-teman kita, dekat dengan yang sebenarnya orang butuh tapi orang tidak tahu. Misalnya hari ini orang sakit kepala, semua dijali dengan merek tertentu. Ternyata ada obat lain loh yang bagus. Itu yang kita coba. Tapi lihat musik. Idenya ke sana, walaupun prakteknya sangat butuh waktu, ada proses lah Kak ya. Karena kita masih membiayai karya, belum menghasilkan karya. Masih membiayai karya, belum mendapatkan biaya dari hasil karya itu. Belum bisa menjual, belum laku gitu. Tapi nyambung ini, saya takut kali ya. Jadi sebenarnya Kak Adi tidak ini dengan satu genre saja ya. Intinya gitu bukan? Karena di kesadaran ini sudah ada semua orang di sini. Banyak. Bab gila-gila itu sekali ide-ide dan ini ya. Kita suka pop, suka keroncong, cuma memang akan ada yang dominan. Nah, itu nanti biasanya dia dalam kondisi mood tertentu. Kalau mengkapling kadang susah. Saya pernah mengkapling, saya mau main rock nih. Saya mau branding, saya rocker sebenarnya. Ini kan ada keangkuhan personal sebenarnya. Saya tidak mau dibilang cengeng. Walaupun cengeng. Saya tidak mau dibilang penakut, walaupun penakut. Waduh, ngena. Musik itu jadi ada ego genre ya. Musik itu jadi person kita, topeng kan. Tapi ada mood tertentu, tiba-tiba kita lagi kena dengan apa. Tidak zaman memainkan itu. Hanya kognisi yang mengarahkan, tidak tetap melawan. Nah, kalau ada yang bilang
musik itu seniman harus jujur. Kadang-kadang kalau kita jujur kita hancur. Dalam artian kita tidak bisa menyerah pada mood. Nah, yang digaung-gaungkan kekuatan musisi adalah mood. Justru itu sebenarnya dia punya level paling rendah. Tapi konsumen membutuhkan itu. Iya. Bayangkan kalau hari ini kita dalam rasa putus asa yang panjang berkarya, kita akan menambah masalah di publik. Semua masalah putus asa kita hambur hanya untuk supaya kita laku. Itu kan sebenarnya membahayakan. Orang lagi putus asa, ada yang cerai, ada yang dipecat uangnya, ada yang kehilangan lahan. Kita datang lagi bawa lagu yang betapa bahkan aku ada yang sangat depresi ya kayak. Makanya, nah sebagai orang pribadi, saya mengalami itu rasa putus asa. Tapi kan saya tidak bisa menularkan rasa putus asaku dalam karya. Itu cukup jadi masalah aku lah, atau jadi obrolan dalam ruang-ruang tertentu. Iya. Mau dihambur lagi ke sana. Nah, mungkin itu yang mungkin orang kira itu idealis. Padahal ya cuma memilah saja. Ngapain saya bawa masalah-masalah yang menambah masalah publik lah ini barang. Iya. Misalnya. Tapi ini pilihan ya. Misalnya ya. Balik lagi ke pilihan ya. Tadi itu soal ego genre ya. Tapi Kak itu ngena banget tetap buat saya ya. Iya. Saya gitu Kak, jadi nggak suka takut dibilang cengeng. Jadinya saya itu lebih memilih kalau misalnya sedih atau lagi galau, ya namanya manusiawi ya, ada up and down-nya feeling itu. Terus saya itu lebih memilih dengan lagu energik, misalnya rock and roll gitu. Lebih memilih dengan lagu energik daripada yang melo-melo atau yang cengeng menurutku ya Kak, karena menurutku saya harus up energi nih, jangan malah berlarut-larut ikut-ikutan gitu ya. Tapi mungkin juga masuk kayak Kak Adi bilang itu jadi kayak tameng atau ego genreku begitu. Padahal kadang juga mungkin feelingku juga perlu jadi kurang pakai rasa jadinya ke asik. Ini kalau bicara musisi harus pakai rasa ya, karena memang seperti itu. Ya, dia bisa kita jadi alat untuk menghanyutkan diri atau alat untuk menarik kita keluar dari itu kan. Nah sekarang kalau dia jadilah musisi yang jujur. Wah jujurnya saya lagi down sekarang ini. Lagi tidak suka apa-apa. Tapi ada tuntutan saya harus tetap eksis. Masa saya punya masalah saya tuang semua ke sana. Atau saya menarik diri dulu kan 1 tahun vakum. Wah bahaya juga ini, nanti jadi lemah otot-otot kan. Jadi kita berkarya. Sorry ya, saya hanya bilang metode Q itu saya bikin diary, jadi semua saya tuang. Mau dia musik pop, musik cengeng, musik saya tuang semua, dia jadi semacam catatan. Nanti saya pilih, oh ini kayaknya bergizi, ini aja saya buang ke teman-teman untuk diproduksi, dipublis. Yang lain ya sudahlah, jadi saya punya geli-geli saja untuk dinikmati. Konsum sendiri. Oke tuh, sampai ada yang dilihat ini kan bergizi dan bisa. Misalnya bahasa gizi itu. Ya supaya ikut membuat orang kuat lah. Iya betul. Maunya begitu, walaupun tidak selalu sama. Iya, wah keren. Minum lagi kita Kak. Habis. Tambah ini deh, minum. Atau Kak Adi mau ngopi?